Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan, yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya, maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seringkali kita merasa terbebani oleh dosa-dosa kita dan berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita ketika hari pembalasan tiba. Amalan kita nanti akan ditimbang, baik itu amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat. Jika amalan buruk kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Sedangkan jika amalan pahala kita yang lebih berat, maka kita akan masuk surga. Kita harus selalu ingat kepada Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jika kita merasakan penyesalan yang tulus, berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan buruk, merasakan perbuahan dalam hidup kita, akan merasakan kelegaan dalam hati, maka itu tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa kita dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Berikut 5 tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita. 1. Kelelahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, ujian senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak, dan hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasa kelelahan ini merupakan tanda Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Saat dosa-dosa kita dihapus, maka beban dosa yang kita pikul telah diangkat.
Kita akan merasa lebih ringan dan lebih lega, tetapi pada saat yang bersamaan, proses penyucian jiwa kita dapat menimbulkan rasa lelah, dan proses ini mungkin melibatkan refleksi yang dalam, penyesalan dan usaha untuk memperbaiki diri. Mungkin kita menghadapi tantangan dan perjuangan yang menimbulkan rasa lelah, tetapi itulah perjalanan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sakit. Diterangkan oleh Rasulullah, beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sakit merupakan bagian dari hidup yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Saat kita sakit, mungkin kita merasa lelah, tidak nyaman, bahkan mungkin terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun jangan melupakan bahwa dalam setiap kesulitan itu terkandung hikmah dan rahmat dari Allah. Di saat kita sakit mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, maka Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. 3. Kekhawatiran dan rasa bersalah atas perbuatan buruk yang dilakukan di masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Al-An'am ayat 122. Tanda Allah sedang menghapus dosa kita salah satunya adalah perasaan kekhawatiran yang berkurang. 4. Gangguan dan musibah. Ketika kita merasa terganggu atau kita mengalami musibah, itu sebenarnya merupakan tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa kita. Gangguan dan musibah adalah bagian dari ujian hidup yang Allah berikan pada hambanya. Gangguan dan musibah seringkali membuat kita sadar akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Saat kita dihadapkan dalam situasi yang sulit, kita mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Namun jangan kita lupakan bahwa dalam kesulitan tersebut terkandung hikmah dan pembelajaran yang sangat berharga. 5. Kesedihan. Dari Abu Sa'id Al-Khudari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita merasa sedih, itu menunjukkan bahwa kita merasa penyesalan yang penderitaan dalam hati kita. Kesedihan adalah respon alami ketika kita menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita mengalami hal-hal tadi, harusnya kita bersyukur karena dosa kita sedang dihapus dan kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri. Sahabat yang beriman, itulah 5 tanda jika Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah